Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Yohanes yang kita dengarkan ini mengisahkan kepada kita peristiwa yang terjadi di Betania, di tempatnya Lazarus. Jadi kalau kita berefleksi di sini, setidaknya ada 3 nama atau 3 tokoh yang kita angkat ya. Pertama adalah Marta, lalu kemudian Yudas Iskariot, Maria bukan Marta, Maria, Yudas Iskariot, dan imam-imam dan Lazarus. Kita tahu bahwa Lazarus itu seorang yang sudah meninggal 4 hari dalam kubur. 3 hari, 4 hari ya. Lalu Yesus datang membangkitkan dia, membangkitkan kembali Lazarus dari kuburnya. Dan itu yang membuat banyak orang yang percaya kepada Yesus. Tidak karena ini merupakan suatu fenomena yang baru terjadi yang mereka lihat ya. Orang itu menghidupkan kembali orang mati itu dari kuburnya, atau membangkitkan kembali orang mati. Tentu di sini ada sebuah indikasi bahwa Yesus dan Lazarus itu memiliki satu relasi yang dekat ya. Atau Lazarus itu di hadapan Allah di hadapan Yesus ya, seorang pribadi atau seorang manusia yang sangat dikasihi oleh Allah, karena mungkin orangnya baik orang yang taat pada Allah. Lalu karena hal itu pun ketika dia mendengar bahwa Lazarus mati, dia pergi ke sana, ke tempatnya, lalu dia bertindak di situ sebagai Allah, membangkitkan Lazarus dari kematian. Lalu kemudian yang kedua disebutkan tadi seorang perempuan Maria yang mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Di sini tidak dijelaskan apa motifnya. Tapi kalau kita membaca Penginjil
sinoptik yang lain ya, atau membaca penginjil sinoptik ya, bahwa perempuan yang menyekat kaki Yesus itu, nah dia melakukan suatu tindakan yang mungkin menyimpang ya, atau perbuatan yang tidak berkenan. Dan ketika Yesus ada di tempatnya di Betania tadi, dia datang lalu kemudian mengambil sesuatu yang berharga yang punya dia, lalu melapkannya pada kaki Yesus, lalu mengekanya dengan rambutnya. Di situ tentu sebuah ungkapan dari perempuan ini bahwa di hadapan Allah dia sebenarnya tunduk memohon pengampunan Allah karena dia sadar bahwa dia tidak pantas untuknya, sehingga dia mempersembahkan apa yang dia punya yang berharga. Tentu dalam hal ini adalah simbol dirinya, berharap bahwa Allah mau mengampuni. Dan dalam penginjil sinoptik ya dikatakan bagaimana Yesus kemudian menyuruh dia untuk tidak berbuat dosa lagi. Gitu. Ada sebuah gerakan kesadaran dari dalam diri, merasa tidak pantas ya di hadapan Yesus, dan juga ada sebuah kesadaran cara pandang perempuan ini kepada Yesus melampaui orang-orang yang membencinya ya, atau melampaui orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Dia berani melewati mereka semua. Karena itu tadi ada sebuah kesadaran dari dalam dirinya, Yesus itu bukan orang sembarangan ya. Tapi dia percaya bahwa Yesus itu mau menerimanya dan mau untuk mengampuni dosanya. Lalu berbanding terbalik dengan tokoh berikutnya, yaitu Yudas Iskariot. Dia mengomentari perbuatan perempuan tadi, Maria, membuang-buang minyak itu ya, yang sangat mahal harganya tadi. Dia berkomentar ya bahwa alangkah baik ya minyak itu dijual ya, lalu kemudian uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Itu komentar dari Yudas Iskariot ya. Tapi ada tambahan bahwa itu ada sebuah pencitraan. Dikatakan di situ karena dia seorang pencuri. Dia sering mengambil uang kas ya. Jadi di situ artinya bahwa kita refleksi, Iskariot itu belum sampai pada kesadaran seperti perempuan itu melihat Yesus, memandang Yesus ya. Dia masih berkutat dengan dunia ini, hitung untung rugi ya. Bahkan menjadi seorang, dikatakan di situ ya, masih mencuri. Padahal dia itu adalah seorang pengikut murid Yesus. Meskipun dia murid, tapi dia belum sepenuhnya menyadari kehadiran Yesus, keberadaan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias ya. Karena itu dalam relasinya dengan Yesus biasa-biasa saja. Tidak ada yang lebih, yang pada akhirnya ditunjukkan bagaimana dia itu menjual Yesus ya dengan 30 keping perak. Itu Iskariot. Dengan demikian ya bahwa Iskariot itu semacam antagonis ya dari tokoh Maria dan Lazarus. Kedua tokoh pertama itu orang percaya teguh kepada Yesus ya, merendah hati di hadapan Yesus. Orang yang manusia yang penuh dengan ketidaksempurnaan ya, penuh dengan kekurangan, tetapi di hadapan Allah mereka tunduk, tersimpuh ya, menyesali dosa-dosanya dan mengakui dosanya. Berbeda dengan yang satu, Iskariot ya, membangga-banggakan diri dan mencintrakan diri seperti atau sebagai orang baik, padahal sebenarnya tidak. Bapak Ibu saudara-saudari, dari bacaan ini ya, pertanyaannya kita memilih tokoh siapa ya yang menjadi panutan hidup kita. Benarnya ditampilkan di situ 2-3 tokoh tadi itu ya hendak mengatakan pribadian kita ya, diri kita, sisi benar dan sisi jahat, sisi buruknya, sisi gelapnya. Kalau kita mengikuti teladan 2 tokoh pertama, kita dihadapkan atau kita diajak pada sebuah permenungan diri bahwa hidup kita itu sungguh dikasihi Allah, dan oleh karena itu membangun relasi dan
berani menyadari, mengakui dosa di hadapan Allah. Ya, berani menyesali perbuatan itu ya menjadi poin penting ya, yang perlu kita lakukan. Mengingat Yesus bilang tadi hari kematiannya. Ya, bahwa hari kematian dia bukan pergi selamanya, tetapi dia pergi untuk kita. Kalau seandainya kita menyesali dosa kita dan membangun hidup seperti dua tokoh pertama, tentu kita akan memasuki tempat yang dijanjikan Yesus. Kemana Yesus pergi, kita ke situ. Berbeda dengan yang kedua, yang penuh dengan pencitraan, tetapi dia adalah seorang pencuri, pembohong ya, manipulatif ya, orang yang berjilat lidah ya. Jadi mungkin di antara kita ada yang berada dalam posisi itu, tinggal kita sendiri saja yang menentukan kita mau memilih yang mana. Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga bacaan hari ini ya semakin meneguhkan iman kita. Amin.